White Tiger Duke setuju, dan menjadi penguasa baru Star Luo Empire. Su Jiawei meletakkan pisau di tangannya saat dia membantu Duke Harimau Putih berdiri. Dia menghela nafas lega dan berkata, aku akhirnya bisa beristirahat sedikit. Saya akan segera mengeluarkan dekret kerajaan dan mengumumkan ini kepada dunia. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda. Tetapi Anda harus menjadikan saya seorang duke. Pertukaran kecil kami cukup menarik, bukan? Petik 2. Dai Hao menatap Su Jiawei, yang wajahnya dipenuhi dengan kicauan. Su Jiawei benar-benar bahagia karena dia telah mengalami terlalu banyak tekanan selama bertahun-tahun sebagai kaisar kekaisaran bintang Luo. Musuh mereka telah mundur, dan dia melepaskan semua tanggung jawabnya, jadi dia merasa jauh lebih muda dari sebelumnya. Kita harus menyelesaikan hal-hal di antara kita sebelum Anda berurusan dengan hal-hal lain. Suara Huo Yuhao terdengar. Dai Hao berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan yang rumit, dan ketiga putranya melakukan hal yang sama. Dai Luoli mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan datang ke hadapan Huo Yuhao saat dia berseru, saudaraku. Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Huo Yuhao. Dai Luoli jauh lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya, dan gelombang kekuatan jiwanya tidak lemah. Dia adalah seorang kaisar jiwa sekarang, hampir menjadi jiwa sage. Huo Yuhao bisa melihat pertumbuhan Dai Luoli selama bertahun-tahun. Huo Yuhao memeluknya dan berkata, kamu harus terus bekerja keras. Ya, Dai Luoli mengangguk penuh semangat. Dai Hao melirik Dai Luoli dengan curiga. Luoli, kamu tahu bahwa dia... Dai Luoli tidak perlu lagi menyembunyikan apapun saat dia mengangguk dan menjawab, ayah, guru yang telah saya bicarakan adalah kakak laki-laki saya. Ah. Mata Dai Hao melebar dengan takjub. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa orang yang disebut Dai Luoli sebagai gurunya telah menyelamatkan hidupnya sendiri lebih dari sekali. Jadi dia selalu berusaha melindungi saya. Dan saya, sebagai ayahnya, bahkan tidak tahu tentang putra yang luar biasa. Yuhao, Dai Hao menutup matanya dengan menyakitkan. Dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak pada putranya ini. Dai Yueheng dan Dai Huabin memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi Dai Yueheng sedikit lebih baik karena dia bukan milik generasi Huo Yuhao, tapi ekspresi Dai Huabin sangat aneh karena dia sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalunya, terutama tentang bagaimana keadaan ketika dia masih menjadi anak. Huo Yuhao berkata dengan jelas, ikuti saya, semuanya. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan lapisan cahaya keemasan naik yang meliputi mereka berempat. Cahaya keemasan melonjak ke langit dan melakukan perjalanan keluar dari Star Luo City ke kejauhan. Di mana Anda membawa kami, saudara? Dai Luoli dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah di atmosfer ketika dia berbisik kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, The Duke's Mansion. Dai Luoli tertegun sejenak. Tepat pada saat ini, Dai Huabin tiba-tiba berteriak dari belakang, jika kamu ingin membalas dendam, Huo Yuhao, balas dendam padaku. Tubuh Huo Yuhao membeku ketika dia berputar dan menatap Dai Huabin. Dai Huabin sama sekali tidak takut ketika dia menatap mata Huo Yuhao yang kaget namun dingin. Aku ingat sekarang, Anda anak kecil itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi, kamu masih hidup. Dai Huabin berkata dengan dingin. Memukul. Dai Hao tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah Dai Huabin. Dai Hao sangat marah saat dia meraung, kamu tahu. Anda tahu bahwa dia ada. Apakah ini berarti bahwa saya satu-satunya di mansion yang tidak tahu tentang putra saya ini? Petik 2. Dai Huabin jatuh ke tanah, dan dia tidak lagi berdiri saat dia berlutut di tanah. Dia menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dai Hao mendongak dan berbalik ke arah Dai Yueheng saat dia meraung sekali lagi, bicaralah. Tahukah kamu? Dai Yueheng memaksakan tawa saat dia berlutut. Tentu saja dia tahu, karena bahkan Dai Huabin, yang jauh lebih muda darinya, tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Saat itu, dia hilang tidak lama setelah kematian Bibi Yun. Ayah, jangan bicara lagi. Dai Hao menendangnya ke tanah. Dai Hao adalah individu yang kuat dan tangguh, tetapi air mata mengalir tak terkendali di wajahnya saat ini. Yuner, aku sudah mengecewakanmu. Saya sudah mengecewakan putra kami juga. Saya adalah seorang komandan dan pahlawan di mata orang lain, tetapi saya adalah seorang brengsek yang tak termaafkan dan brengsek di hadapan Anda. Petik 2. Huo Yuhao berbalik dan tidak berkata apa-apa, dan dia juga tidak melihat Dai Hao saat dia diam-diam mengendalikan cahaya keemasan dan terus terbang. The White Tiger Duke's Mansion terletak dekat dengan kota Star Luo, tetapi Huo Yuhao tertegun ketika dia tiba.
The White Tiger Duke's Mansion selalu begitu megah dan megah. Tapi itu sudah menjadi tumpukan puing sekarang. Huo Yuhao memperpanjang deteksi spiritualnya. Rumah putih Adipati Harimau Putih yang luas telah menjadi puing-puing, bahkan tidak ada satupun bata utuh yang tersisa. Dai Hao memaksa tertawa dan berkata, saya adalah musuh nomor 1 War God Empress. Dia telah melampiaskan kemarahannya ke tempat ini sejak lama, jadi tidak ada yang tersisa. Petik 2. Tubuh Huo Yuhao gemetar dengan kuat ketika dia tiba-tiba mendongak. Cahaya keemasan dipercepat, dan tiba-tiba turun ke arah tertentu. Mereka bergerak sangat cepat, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Takut. Dai Hao bisa merasakan ketakutan datang dari putranya pada saat seperti ini. Dia takut. Apa yang dia takutkan? Dai Hao menatap Huo Yuhao karena terkejut. Ya, Huo Yuhao takut, karena dia memikirkan kemungkinan, sesuatu yang akan membuatnya hidup dengan penyesalan selama sisa hidupnya. Tempat itu akhirnya terlihat. Huo Yuhao menyapu dengan deteksi spiritualnya, dan tubuhnya bergoyang sedikit sebelum emosinya yang tegang akhirnya rileks. Mereka turun dari langit ke tempat itu. Mereka berada di kuburan yang telah direnovasi dengan sangat baik. Itu sepi, tapi sangat mandiri. Huo Yuhao takut karena dia takut makam ibunya hancur seperti istana Adipati Harimau Putih. Bagaimanapun, nama Dai Hao ada di batu nisan ini, dan Huo Yuhao tidak akan pernah memaafkan Zhu Zi jika itu terjadi. Tetapi dia bisa melihat bahwa batu nisan ini beruntung. Tidak ada jejak tentara atau tentara, seperti ada kekuatan di bawah yang melindungi tempat ini. Huo Yuhao berlutut di depan batu nisan ketika dia berbicara dengan suara yang bergetar, aku di sini untuk melihatmu, ibu. Aku di sini. Pertama-tama, Dai Yueheng dan Dai Huabin berlutut, dan mereka berdua mendongak menatap nisan. Dai Yueheng menghela nafas, tetapi bibir Dai Huabin mengerucut dengan kuat saat tubuhnya terus bergetar sementara air mata mengalir dari matanya. Dai Luoli berlutut di sebelah Huo Yuhao dan bersujud menuju batu nisan. White Tiger Duke adalah satu-satunya yang masih berdiri, tetapi dia terisak tak terkendali pada saat ini. Aku mengecewakanmu, Yuner. Saya bahkan tidak tahu bahwa Anda memberi saya seorang putra. Petik 2. Huo Yuhao terus berlutut saat suaranya berubah menjadi sangat dingin. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Adipati memperlakukan ibu saya dengan buruk, dan kami berdua diperlakukan lebih buruk daripada pelayan. Saya sudah bertanya pada ibu saya sebelumnya, kapan saya bisa berhenti lapar. Aku masih bisa mengingat dengan mendalam rasa sakit di wajah ibuku. Ibuku memasukkan biskuit panggang ke dalam bajunya agar aku bisa menikmati biskuit panggang hangat. Tapi dia membakar dirinya dalam proses itu. Petik 2. Ibuku telah meninggal, tetapi bahkan pada saat sebelum kematiannya, aku tidak pernah melihat benang penyesalan di matanya. Saya tidak mengerti apa tentang Anda yang layak untuk cintanya. Kaulah yang telah membawa semua rasa sakit dalam hidup ibuku. Kamu adalah komandan yang baik untuk Star Luo City, tetapi kamu adalah suami yang mengerikan. Petik 2. Tidak ada kemarahan dalam suara Huo Yuhao, hanya ada es. Namun, tubuhnya masih bergetar terus-menerus. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Huo Yuhao telah kembali. Meskipun dia bukan seorang duke, dan dia tidak memiliki gelar yang mulia dan mulia itu, dia sepenuhnya layak untuk mewujudkan janji yang telah dia buat bertahun-tahun yang lalu. Aku sangat kesal. Aku membenci bangsawan itu, dan aku membenci Dai Huabin, yang telah melukai ibuku. Tetapi kebencian saya berangsur-angsur berkurang setelah itu, karena ibu saya tidak harus menanggung rasa sakit yang telah mereka berikan kepadanya. Pada dasarnya, dia menderita semua itu karena dia jatuh cinta padamu. Ibuku harus melalui semua rasa sakit itu karena kamu. Petik 2. Dai Hao tampak sedikit tersesat saat dia melangkah di depan batu nisan. Lututnya yang kaku sedikit demi sedikit mulai menekuk saat dia akhirnya berlutut. Ya, kau benar. Semuanya salahku. Aku tidak bisa memberinya kebahagiaan, tetapi aku masih memilih untuk bersama dengannya, dan akhirnya aku memberinya hidup yang sulit. Ya, semuanya salahku. Yu Hao, aku tahu kamu kesal, dan aku terlalu malu bagimu untuk memanggilku ayahmu. Tetapi bisakah Anda mengizinkan saya hidup selama 1 tahun lagi sehingga saya dapat mengatur urusan dan urusan di dalam kekaisaran sebelum saya akan pensiun, membangun rumah, dan tinggal di tempat ini. Saya akhirnya akan bebas ketika itu terjadi, dan saya dapat menemani ibumu setiap hari sehingga saya dapat berbicara dengannya dan bertobat. Dan ketika saya mati, jika Anda mengizinkannya, dan jika Anda percaya bahwa saya layak, saya akan mengubur diri saya di sini untuk menemaninya.
Jika ada kehidupan berikutnya, saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk mencintainya. Petik 2. Mata Huo Yuhao tidak lagi dingin. Kata-kata Dai Hao menyentuh perasaan hati terlembutnya. Tentu saja dia tahu apa yang paling diharapkan ibunya pada saat itu. Dia tidak menginginkan gelar atau yang lainnya. Dia hanya berharap suaminya kembali, sehingga dia bisa menemani kekasihnya. Bukankah Huo Yuhao berharap agar Dai Hao bertobat sebelum kematian ibunya? Kegigihan Huo Yuhao akhirnya berkurang saat dia mendengarkan kata-kata Dai Hao. Dengan kultivasinya, dan di samping kontrolnya atas kekuatan emosi, dia tidak lagi seperti anak itu ketika dia dibutakan oleh pikiran balas dendam. Huo Yuhao berdiri, datang ke samping Dai Hao dan membantunya berdiri. Aku harap kamu akan menepati janjimu dan melakukan semua yang kamu katakan hari ini. Dia terdiam dan merenung sejenak sambil melanjutkan, ketika aku pergi saat itu, aku bersumpah bahwa aku akan membalas ibuku, sehingga aku bisa memberikan gelar dan status paling mulia dan mulia. Aku tahu apa yang paling diharapkan ibuku adalah menjadi istrimu. Sekarang, karena Kekaisaran Bintang Luo telah menurunkan tahta untuk Anda, saya ingin Anda mengangkat ibu saya sebagai permaisuri. Anda tidak diperbolehkan menemukan permaisuri lain di masa depan, dan Anda sama sekali tidak bisa membiarkan Duchess menjadi permaisuri. Saya tidak akan membalas dendam saya terhadapnya dengan alasan pertobatan Anda. White Tiger Duke menatap ekspresi Huo Yuhao yang jauh lebih lembut saat dia memaksakan tawa dan berkata, kamu tidak bisa membalas dendam terhadapnya bahkan jika kamu mau. Huo Yuhao sejenak terkejut. Dai Huabin mengertakkan gigi saat air mata terus mengalir di wajahnya. Ibuku sudah lama meninggal. Dia meninggal 5 tahun lalu. Datanglah padaku jika kamu ingin membalas dendam. Petik 2. Duchess sudah mati. Huo Yuhao tertegun sejenak. Iya, setiap orang harus mati pada titik tertentu. Dia tiba-tiba merasa sangat santai pada saat ini, dan dia merasakannya jauh di dalam hatinya ketika batu berat yang membebani hatinya selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Ini sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir. Kebencian dan balas dendam saya telah teratasi. Dai Hao menatap Huo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, nak? Huo Yuhao menjawab, masalah kami di sini telah diselesaikan, dan saya telah mencapai semua yang saya inginkan. Kekaisaran Matahari Bulan pasti tidak akan kembali pada kata-kata mereka saat ini. Selain itu, kami masih memiliki tingkat koneksi di antara kami. Su Jiawei telah menurunkan tahtanya untukmu, dan itu adalah langkah yang sangat bagus. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa Kekaisaran Luo Star tidak akan mengalami masalah dalam 1000 tahun, seharusnya tidak ada perang dalam 100 tahun. Star Luo Empire akan baik-baik saja jika terus berkembang dengan mantap. Masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Petik 2. Apakah kamu akan kembali? Tanya White Tiger Duke. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, aku akan pergi ke tempat yang jauh. Petik 2. Dai Hao menghela nafas. Aku tahu aku tidak layak menyebutmu ayahmu. Tapi aku masih harus mengatakan, berhati-hatilah, anakku. Jika suatu hari Anda merasa terlalu lelah dan lelah di luar, maka pulanglah. Petik 2. Tubuh Huo Yuhao bergetar ketika Dai Hao memanggilnya, putra, dan benang kebencian terakhir di matanya menghilang. Huo Yuhao menatap batu nisan ibunya, dan senyum ibunya tiba-tiba muncul di benaknya, seperti ibunya menatapnya dengan harapan penuh di matanya. Ayah, kata lembut itu muncul dari mulut Huo Yuhao. White Tiger Duke bergetar. Dia menatap Huo Yuhao dengan tak percaya, lalu tiba-tiba dia membuka tangannya ketika dia membawa Huo Yuhao ke pelukannya. Iya, ini anak saya. Huo Yuhao tidak menyebut Dai Hao sebagai ayah karena dia, tetapi karena dia tahu bahwa itulah yang paling diinginkan ibunya. Dia akan melakukan apa saja agar ibunya bisa bahagia. Kamu boleh pergi. Saya ingin menemani ibu saya untuk beberapa saat lagi. Huo Yuhao bergumam pelan. Sang Duke melepaskan Huo Yuhao dan berbalik ke arah batu nisan ketika dia berkata dengan lembut, tunggu aku, Yuner. Saya akan segera kembali untuk menemani Anda. Saya akan mengembalikan semua yang saya berhutang kepada Anda selama sisa hidup saya. Petik 2. Saudara. Dai Luoli berseru. Dai Yoheng berdiri saat dia menarik Dai Huabin berdiri. Dai Yoheng berjalan mendekati Huo Yuhao dan menepuk pundaknya. Dai Huabin berjalan mendekat sambil menatap Huo Yuhao dengan tatapan rumit untuk waktu yang lama. Dia berjuang ketika dia berkata, maaf. Senyum paksa muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Ibuku tidak bisa dihidupkan kembali tidak peduli apa, dan ibumu juga tidak. Biarkan dulu berlalu.
Lupakan, lupakan. Sangat sulit bagi Huo Yuhao mengucapkan dua kata itu, tetapi akhirnya dia mengatakannya. Dia akhirnya dan sepenuhnya membebaskan dirinya dari semua kebencian dan kebenciannya. Kaisar baru Star Luo Empire, Dai Hao, pergi bersama ketiga putranya. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang tersisa di depan nisan. Huo Yuhao berlutut di depan makam ibunya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Itu yang ingin kau lihat, bukan, Ibu? Anda sangat baik hati, dan saya sudah melakukannya. Akhirnya aku membawanya kembali ke sisimu. Dia akan berada di sini untuk menemani Anda di masa depan, dan Anda tidak lagi harus merasa begitu kesepian. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Andai saja Anda masih hidup. Petik 2. Huo Yuhao bergumam ketika dia berlutut di depan nisan ibunya seperti itu. Waktu terus berlalu, dan dia tetap berlutut selama sehari semalam, yang berlalu dalam sekejap mata. Cahaya keemasan redup mengembun di belakangnya dan perlahan-lahan mulai terbentuk. Apakah kamu sudah menangani semuanya? Suara lembut menyentak Huo Yuhao terbangun dari ingatannya tentang ibunya. Dia mendongak, dan apa yang dia lihat adalah wajah yang familiar. Itu kamu. Huo Yuhao berdiri dan membungkuk dengan hormat pada pemuda berambut emas di belakangnya. Dewa emosi, Rong Nianbing, tersenyum tipis ketika berkata, aku sudah tahu tentang urusanmu. Sepertinya kamu sedang tidak dalam mood yang baik. Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan menjawab, saya sudah melakukan semua yang seharusnya. Tapi tiba-tiba aku memiliki seorang putra entah dari mana, dan Wutong telah meninggalkan sisiku. Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Petik 2. Rong Nianbing bertanya, lalu apa rencanamu? Mata Huo Yuhao tiba-tiba menjadi tegas. Aku harus mencarinya, dan aku harus membawanya kembali ke sisiku tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar. Tolong bawa saya ke alam dewa, karena dia pasti ada di sana. Apakah kamu tahu di mana dia? Siapa sebenarnya ayah Wutong? Petik 2. Rong Nianbing menjawab, tidak ada yang bisa membawamu ke alam dewa, bahkan aku tidak bisa. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri jika Anda ingin pergi ke alam dewa, bukan bantuan eksternal. Ada satu tes lagi yang belum Anda selesaikan jika Anda ingin mewarisi tempat saya. Anda harus menjadi individu terkuat di benua Douluo. Adapun ayah mertua masa depan Anda, saya akan memberitahu Anda ketika Anda secara resmi mengambil alih kursi saya di alam dewa. Petik 2. Mata Huo Yuhao bergerak. Kamu berbicara tentang dewa binatang. Rong Nianbing sedikit memiringkan kepalanya, dan tubuhnya perlahan menjadi pudar dan ilusi saat dia menghilang ke dalam sejuta bintik cahaya keemasan. Pergilah, kamu dapat mewarisi tempat dudukku di saat kamu mengalahkan Dewa Bis. Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao saat dia tetap terpaku di tanah, dan senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Rong Nianbing tidak menyebutkannya, tapi Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa dia mengenal calon ayah mertuanya dari kata-katanya. Itu berarti selama dia bisa mencapai alam dewa, mencari Wutong tidak akan terlalu sulit. Dewa binatang, Ditian. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk bertarung? Pertempuran intens dan semangat juang terpancar dari mata Huo Yuhao. Dia hanya bisa menemukan Tang Wutong jika dia mengalahkan dewa binatang, dan tidak ada yang akan menghentikan perjalanannya ke alam dewa. Huo Yuhao berbalik dan berlutut di depan makam ibunya sekali lagi. Ibu, aku akan menemukan menantu perempuanmu. Aku akan membawanya untuk menemuimu begitu aku menemukannya. Petik 2. Huo Yuhao bersujud beberapa kali sebelum dia bangkit dan terbang menuju Star Luo City. Roh perayaan meresap ke kota. Deteksi spiritual Huo Yuhao dengan mudah menutupi seluruh kota, dan dia mencari orang-orang yang ingin dia temukan. Dia dengan cepat menemukan di mana individu Tang Sekte berada. Huo Yuhao menerobos ruang saat dia muncul di depan teman-temannya. Huo Yuhao akan pergi, dan dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dan kepada Penatua Suan. Kamu akan pergi. Bei Bei menatap Huo Yuhao, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan Huo Yuhao akhirnya kembali, namun dia akan pergi sekali lagi. Huo Yuhao tersenyum lembut di wajahnya saat dia menatap Bei Bei. Jangan khawatir, kakak senior tertua. Kami akan kembali ketika saya menemukan Wutong. Saya ingin melakukan pernikahan kami di Sekte Tang, di dalam kota Shrek. Kebahagiaan kami tidak bisa lengkap tanpa restu Anda. Petik 2. Bei Bei, Heikaitu, dan Susan Shi tertawa terbahak-bahak saat mereka mendengar kata-katanya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan bawa dia kembali. Kalau tidak, jangan kembali. Jiang Nanan menimpali ketika dia tertawa.
Iya, tentu saja. Huo Yuhao meninggalkan Star Luo City sekali lagi saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Huo Yuhao tidak segera pergi saat dia naik ke langit dan dia berbalik dan menatap ke arah Kekaisaran Sun Moon. Mereka harus dalam perjalanan kembali. Yunhan kecil. Seutas ratapan mengalir di hatinya. Juzi, oh Juzi. Saya tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi Anda. Mungkin nasib dan takdir telah mempermainkan kita. Anda benar, saya tidak layak menjadi ayah Yunhan. Dia milikmu, dia anakmu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan paksa saat dia membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya saat dia melonjak ke langit dan berlari menuju Great Stardew Forest. Puing-puing yang merupakan istana Adipati Harimau Putih di luar Star Luo City telah dibersihkan, dan sebuah altar upacara didirikan. Su Jiawei mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan turun tahta ke Duke Harimau Putih, Dai Hao. Su Jiawei dilantik sebagai Adipati Mahkota, dan ia mulai membangun tempat tinggalnya sendiri di mana Manion Adipati Macan Putih dulu setelah upacara. Dai Hao mengambil alih sebagai kaisar, dan dia menjadikan Dai Luoli Putra Mahkota sebagai Dai Yueheng dan Dai Huabin juga menjadi pangeran. Dia menjadikan istri tercintanya, Huo Yun, yang telah meninggal, permaisuri, sementara dia menunjuk Roais Douluo, Huo Yuhao, sebagai tutor kekaisaran. Shrek City menghapus kuncian mereka, dan Shrek Academy mulai mendaftarkan siswa sekali lagi. Sekte Tang memperluas struktur penelitian Soul Tool Hall mereka, sementara Hekaitu mengambil alih sebagai Master Soul Tool Hall. Xuan Ziwen memasuki Akademi Shrek dan menjadi Dekan Departemen Alat Jiwa, sementara Ma Xiaotao mengambil alih sebagai Dekan Departemen Jiwa Marsial. Penatua Xuan melewati posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut kepada Yan Shaoze, dan dia kembali ke masa-masa indahnya menikmati anggur yang indah dan paha ayam yang lezat. Douluo Roes, Huo Yuhao, dinamai Guru Kehormatan Paviliun Dewa Laut. 3 bulan kemudian, tentara Kekaisaran Sun Moon telah sepenuhnya mundur dari wilayah Kekaisaran Bintang Luo, dan mereka mengembalikan pegunungan Mingdou. 6 bulan lagi berlalu. Permaisuri Dewa Perang berdiri tegak menentang pendapat massa, ketika Silver Moon Douluo Kong Deming dan militer mendukungnya sementara dia mengumumkan bahwa Kekaisaran Sun Moon akan diganti namanya menjadi Heaven Dou Empire. Benua Douluo mendapatkan kembali kebuntuan antara Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire dari 10.000 tahun yang lalu di utara dan selatan sejak saat ini dan seterusnya. Perdamaian kembali ke benua itu, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang perlahan-lahan diperbaiki karena teknologi alat jiwa terus maju dengan cepat. Huo Yuhao menempuh ratusan kilometer dalam sekejap mata. Hanya beberapa saat yang tampaknya berlalu ketika Great Stardew Forest muncul di hadapannya. Cahaya perak berkedip ketika Huo Yuhao menerobos ruang dan muncul kembali di udara. Dia tinggi di atas langit bintang besar Dew Forest pada saat ini. Langit Great Stardew Forest dikenal sebagai wilayah terlarang, tetapi tidak ada satupun makhluk terbang yang berani mendekat ketika Huo Yuhao muncul. Langit cerah, dan cuacanya sangat bagus. Sinar matahari yang lembut menyinari Great Stardew Forest, dan hutan yang luas terpancar dengan energi kehidupan yang tebal. Tubuh Huo Yuhao bersinar dengan lapisan cahaya redup saat dia melayang di udara. Kekuatan spiritual yang luar biasa meluas dengan tubuhnya di tengah seperti genangan air besar yang membentang di seluruh Great Stardew Forest. Aku datang, Ditian. 4 kata sederhana menjadi seperti gelombang kesadaran saat mereka melakukan perjalanan ke Great Stardew Forest. Kesadaran Huo Yuhao melintasi seluruh hutan, dan kehendak spiritual yang menakutkan itu menyebabkan semua binatang buas gemetar ketakutan, termasuk 100.000 tahun jiwa binatang buas. Di dalam wilayah inti Great Stardew Forest, di Lake of Life. Kepala besar tiba-tiba muncul dari air danau hijau kebiruan saat air berdesir dan terciprat ke segala arah, dan energi kehidupan yang padat meresap ke udara. Mata emas besar makhluk itu perlahan-lahan terbuka, dan bingkai raksasa secara bertahap naik di udara. Kamu akhirnya di sini. Saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama. Sebuah suara dalam bergema di langit, dan gelombang suara bergulir di udara ketika langit Great Stardew Forest mulai berubah. Warna langit perlahan berubah, karena sinar matahari yang semula cerah segera ditutupi oleh awan gelap. Huo Yuhao melayang-layang di udara, dan dia tidak bisa bergerak melawan sombong awan gelap. Aku juga sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Huo Yuhao menatap ke arah tertentu dengan tenang. Tiang asap dan kabut naik dari arah itu. Awalnya hanya bola kecil, tapi asapnya dengan cepat membesar seperti naga asap besar yang naik ke langit. Great Stardew Forest yang semarak menjadi sunyi senyap pada saat ini, dan tidak ada suara pun yang bisa terdengar.
Awan dan asap mengembun sebagai dewa binatang. Ditian muncul. Rambut panjang Ditian tersampir di bahunya, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia muncul di hadapan Huo Yuhao begitu saja. Mata dalam Ditian dilatih pada tubuh Huo Yuhao. Dia menatap pemuda yang sederhana ini, dan dia sedikit mengangguk. Aku tahu bahwa hari ini akan datang ketika aku tidak menangkapmu pada hari yang menentukan itu. Saya hanya tidak berharap itu datang begitu cepat. Kekuatan takdir telah mencakup segalanya tentang Anda. Saya mencari Anda selama lebih dari setahun, tetapi tidak dapat menemukan satu pun jejak. Kamu berani mencariku hari ini, jadi kamu harus memiliki tingkat kepercayaan diri. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis ketika dia menatap kembali pada Dewa Bis. Mereka seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu, dan Huo Yuhao menjawab, kamu seperti gunung yang menjulang di depanku, dan aku tidak akan pernah mencapai puncak jika aku tidak melewatinya. Ditian tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu kita akan melihat apakah aku akan menjaga nasib bintang besar Do Forest di belakang, atau jika Anda akan melangkahiku untuk mencari alam dewa Anda. Huo Yuhao tidak terkejut bahwa Ditian tahu tentang pengejarannya terhadap alam dewa. The Beast God tidak akan dikenal seperti itu jika dia tidak bisa merasakan niat Huo Yuhao. Naik, Ditian menggeram saat dia melangkah maju. Cahaya perak berkedip, dan dia menghilang ke udara. Huo Yuhao tersenyum tipis, dan dia juga melangkah keluar angkasa dengan satu langkah. Pertarungan antar individu di level mereka jauh lebih sederhana, tetapi lebih berbahaya dari yang lainnya. Langit yang semula cerah hampir gelap secara instan. Sinar cahaya redup menggambarkan gambar yang aneh indah, dan tidak ada tekanan sama sekali. Alih-alih, langit tampak menjadi sublimasi dengan cara yang ditinggikan. Dua sinar cahaya perak muncul melalui awan-awan gelap ini hampir bersamaan dengan Huo Yuhao dan Ditian muncul 10.000 meter di atas tanah pada saat bersamaan. Bahkan Titlet Douluo pun tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Udara di ketinggian ini berada pada suhu yang sangat rendah, dan juga sangat tipis. Ada juga angin kencang mengepul melewati langit. Makhluk hidup normal yang muncul pada ketinggian ini akan segera dihancurkan dan dihancurkan. Namun, Huo Yuhao dan Ditian tampak seperti mereka melangkah di permukaan tanah saat mereka muncul, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Selain itu, jarak antara mereka identik dengan kembali ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain di atas Great Star Do Forest. Ditian mengangguk ke arah Huo Yuhao. Aku belum memiliki semangat juang seperti yang aku rasakan hari ini, dan tidak ada yang menantangku selama bertahun-tahun. Yang benar adalah, aku sangat kesepian. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya bisa merasakan kerinduan Anda terhadap kehidupan tidak begitu kuat. Mengapa? Ditian tersenyum tipis dan menjawab, kamu tidak akan menanyakan itu padaku jika kamu sudah hidup selama beberapa ratus ribu tahun. Saya akrab dengan setiap titik debu di dalam Great Star Do Forest, dan saya telah melihat setiap detail yang telah terjadi di dunia. Saya sudah muak dan bosan dengan tempat ini. Ini adalah tugas yang membuat saya tetap di sini sehingga saya tidak bisa pergi. Kalau tidak, saya lebih suka menggunakan kehidupan masa depan saya untuk mengejar hal-hal baru dan mistis. Petik 2. Oh, apa yang dianggap baru dan mistis bagi dewa binatang? Huo Yuhao bertanya sedikit ingin tahu. Ekspresi kerinduan muncul di mata Ditian. Aku ingin mengejar dunia di luar benua Douluo. Saya berkeliling dunia ketika saya masih muda, dan tahukah Anda bahwa dunia kita adalah bola raksasa? Jika Anda terbang dalam satu arah, Anda pada akhirnya akan berputar kembali ke tempat Anda mulai. Lautan menguasai sebagian besar dunia kita, dan hanya ada beberapa bidang tanah. Benua Douluo adalah yang paling maju, selain benua matahari bulan yang datang sesudahnya. Tentu saja, hanya benua Douluo yang tersisa, dan benua matahari bulan tidak ada lagi. Saya lahir di benua Douluo, jadi saya senang melihat hasil ini. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dunia kita bulat. Ditian mengangguk dan berkata, ya. Selain itu, semua bintang yang bisa kita lihat setiap malam adalah bola, termasuk matahari dan bulan. Ditian seperti seorang intelektual yang telah mengumpulkan ilmunya lebih dari 100.000 tahun pada saat ini. Karena itu, saya ingin melihat planet dan bintang lain selain dari kita. Saya sudah mencoba terbang lebih tinggi. Tekanan dan pembatasan di udara berkurang setelah Anda menembus ketinggian tertentu, tetapi ada penghalang di tempat. Anda hanya dapat mencari dunia lain jika Anda menembus penghalang itu. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencapainya dalam hidup saya, tetapi saya ingin mencoba.
Mungkin, penghalang itu adalah apa yang oleh alam kerajaan telah membatasi dunia kita. Jika saya dapat menembus penghalang itu, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa. Saya hampir dapat merasakan bahwa alam dewa kemungkinan ada di bintang lain, mungkin yang ada di atas dan lebih tinggi dari kita. Tempat itu bisa menguasai lebih banyak kekuatan dan hal-hal mistis. Petik 2. Kenapa kamu tidak mencoba? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ditian menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa. Hidup dan mati adalah hal yang menakutkan, tetapi maut bukan apa-apa bagiku. Namun, saya tidak hanya hidup untuk diri saya sendiri. Saya harus melindungi Great Stardew Forest, dan saya harus melindungi garis keturunan murni terakhir naga. Karena itu, saya tidak dapat mengambil risiko itu karena saya harus tetap hidup. Bahkan jika saya harus tetap hidup, sendirian dan kesepian. Petik 2. Sejujurnya, penampilanmu telah memberiku kejutan yang menyenangkan. Saya telah melihat apa yang tidak dimiliki manusia lain pada Anda, dan belum ada seorang pun di antara puluhan ribu tahun yang mampu menerobos ke alam dewa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan untuk akhirnya mendapatkan alam dewa, persetujuan. Dan akhirnya Anda memiliki kesempatan ini. Jika bukan karena fakta bahwa Anda membawa nasib Great Stardew Forest, saya hampir bersedia untuk membantu Anda, dengan harapan Anda dapat kembali di masa depan dan memberitahu saya apa yang telah Anda lihat di sisi lain. Itu akan sangat berarti bagi saya. Petik 2. Sayangnya, Anda telah menyatu dengan singa emas bermata 3, dan ini berarti bahwa kita hanya bisa berada di ujung yang berlawanan. Aku tidak akan membunuhmu, dan jika aku bisa mengalahkanmu hari ini, aku akan menyegelmu dan menahanmu di Great Stardew Forest. Dengan peringkat kultivasi Anda saat ini dan kekuatan fisik, Anda tidak akan memiliki masalah untuk bertahan selama 1000 tahun. Selanjutnya, saya akan menggunakan air danau kehidupan untuk memberi makan tubuh Anda, dan menemukan beberapa cara bagi Anda untuk mereproduksi. Lalu, aku akan menggunakan keturunanmu untuk meneruskan kekuatan takdir. Petik 2. Aku akan menemukan 100.000 tahun jiwa binatang untuk menjadi istrimu, sehingga keturunanmu akan memiliki karakteristik makhluk jiwa, dan keturunanmu bisa hidup lebih lama lagi, sementara kekuatan takdirmu akan selalu diberikan kepada keturunanmu. Aku akan membunuhmu ketika itu terjadi, dan aku akan menggabungkan tengkorak takdirmu menjadi keturunanmu yang memiliki karakteristik binatang buas. Kehidupan panjang dan perpaduannya dengan kekuatan takdir tidak diragukan lagi akan menjamin kedamaian dan keamanan Great Stardew Forest. Saya telah merenungkan ini untuk waktu yang lama, dan saya merasa bahwa berurusan dengan ini dengan cara ini akan mencapai hasil terbaik. Petik 2. Ditian berbicara dengan sangat serius, seolah dia sudah menangani masalah ini. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah, dan dia diam-diam mendengarkan pidato Ditian. Semakin kuat kamu, semakin kesepian yang kamu dapatkan. Dewa binatang itu menjalani kehidupan yang tidak bahagia, dan dia bahkan tidak bisa mengejar hal-hal yang dia inginkan. Namun, saya sangat menghormati Anda. Anda berpegang pada kehidupan ini karena Anda terikat oleh tugas, dan itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat saya. Huo Yuhao membungkuk sedikit ke arah Ditian saat dia berbicara untuk menunjukkan rasa hormatnya. Huo Yuhao secara bertahap meluruskan tubuhnya setelah busurnya, dan matanya mulai berubah seiring dengan postur tubuhnya. Mata tenangnya tiba-tiba menjadi cerah, dan mereka dipenuhi dengan kilau yang sangat tajam. Tapi semua yang kamu rencanakan didasarkan pada satu prasyarat, kamu harus mengalahkanku. Suara Huo Yuhao bergerak jauh ke kejauhan, dan gelombang suara itu merobek celah melalui awan gelap. Sinar matahari yang bersinar-bersinar di atas bumi yang besar sekali lagi, dan ke tubuh Huo Yuhao sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Ditian mengangguk dan menjawab, ya, aku harus mengalahkanmu. Kalau begitu, mari kita mulai. Ditian perlahan mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao melakukan tindakan yang sama dan mengangkat tangan kanannya. Dia memancarkan cahaya yang sangat kuat pada saat bersamaan. Matahari keemasan bersinar dari belakang punggungnya, dan cahaya matahari ini begitu kuat sehingga melampaui sinar matahari dari langit. Latar belakang emas membuat Huo Yuhao tampak seperti dewa yang turun dari surga. Matahari bersinar dari belakang tubuh Ditian juga. Matahari Ditian hitam seperti tinta dibandingkan dengan emas mencolok Huo Yuhao. Ada lingkaran ungu di tepi matahari hitamnya. Cahaya keunguan berkedip-kedip samar, dan berdesir dengan pola yang menyerupai api. Matahari keemasan dan matahari hitam berhadapan satu sama lain di langit, dan awan gelap segera dibagi menjadi dua warna.
Satu sisi berwarna keemasan, sedangkan sisi lainnya berwarna hitam, tetapi awan tidak lagi di atas kepala mereka. Mereka turun ke bawah kaki mereka.